Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal-soal uji kompetensi kebidanan. Oke, kita langsung saja pada soal nomor 1. Seorang remaja perempuan berumur 15 tahun diantar ibunya datang ke bidan praktik mandiri. Ibu mengatakan bahwa anaknya di rumah mudah menangis, sering merasa cemas dan mudah frustasi serta bersikap lebih agresif. Apakah perubahan yang terjadi pada kasus tersebut? A. Intelijensi, B. Fisik, C. Abstrak, D. Adaptasi, E. Emosi. Kasus yang dialami oleh remaja tersebut dilihat dari tanda-tanda perubahan berupa mudah menangis, sering merasa cemas, mudah frustasi, serta bersikap lebih agresif merupakan tanda-tanda dari perubahan emosi. Jadi jawaban yang benar adalah E. Baik, soal selanjutnya. Seorang perempuan berusia 35 tahun, P3A0, datang ke poli kandungan mengatakan saat ini tidak sedang menggunakan alat kontrasepsi apapun dan mengeluh keputihan yang banyak, berbau, berbusa, dan berwarna kuning kehijauan. Hasil pemeriksaan dalam menunjukkan vagina mengalami pembengkakan dan terdapat abses kecil serta terdapat banyak sekret. Apakah kuman penyebab kasus tersebut? A. Neisseria gonorrhoeae, B. Treponema pallidum, C. Herpes simplex virus, D. Trichomonas vaginalis, E. Chlamydia trachomatis. Nah, berdasarkan tanda-tanda yang dialami dapat disimpulkan bahwa ibu mengalami vaginitis. Penyakit tersebut disebabkan oleh organisme Trichomonas vaginalis. Jadi jawaban yang benar adalah D. Oke, selanjutnya. Seorang perempuan berusia 53 tahun datang ke bidan praktik mandiri mengeluh pusing, berkeringat banyak, wajah terasa ada semburan panas, dada terasa berdebar-debar, dan saat melakukan hubungan seksual terasa nyeri. Hormon apakah yang menyebabkan kondisi tersebut? A. Estrogen naik, gonadotropin naik. B. Estrogen naik, gonadotropin turun. C. Estrogen turun, gonadotropin turun. D. Estrogen turun, gonadotropin naik. E. Progesteron turun, gonadotropin naik. Berdasarkan kasus yang dialami ibu mengeluhkan wajah terasa ada semburan panas, hal ini berhubungan dengan penurunan kadar estrogen dan peningkatan FSH serta LH yang menyebabkan terjadinya pelebaran pembuluh darah sehingga ibu merasakan gejala berupa panas di bagian wajah. Selain itu, penurunan estrogen juga menyebabkan vagina menjadi kering sehingga ibu merasakan nyeri saat berhubungan seksual karena kurangnya produksi lendir oleh kelenjar vagina. Penurunan hormon tersebut juga menyebabkan gangguan vasomotorik seperti yang dialami ibu, yaitu pusing dan dada berdebar-debar. Jadi jawaban yang benar adalah D. Estrogen turun, gonadotropin naik. Oke, soal selanjutnya. Seorang perempuan umur 16 tahun datang ke bidan praktik mandiri ditemani ibunya mengeluh belum pernah menstruasi, setiap bulan merasakan nyeri siklit kurang lebih 5 hari. Hasil pemeriksaan KU baik, muka pucat dan perut membesar dengan TFU 3 jari di bawah pusat serta teraba lunak dengan balotemia negatif. Apakah jenis himen pada kasus di atas? A. Anularis, B. Imperforata, C. Cribriformis, D. Septate, E. Seminularis. Pada remaja pada kasus tersebut belum pernah menstruasi sehingga setiap bulan merasakan nyeri. Selain itu, hasil pemeriksaan menunjukkan muka pucat dan perut membesar dengan TFU 3 jari di bawah pusat serta teraba lunak dengan balotemia negatif. Hal ini menunjukkan bahwa himen pada remaja tersebut tertutup atau termasuk himen imperforatus. Jadi jawaban yang benar adalah B. Imperforata. Soal selanjutnya. Seorang perempuan berusia 35 tahun, P3A0, datang ke rumah sakit mengatakan mengalami keputihan, mengeluh sakit, panas di daerah pinggang, perut terasa kembung, nyeri BAK, nyeri daerah simfisis. Hasil pemeriksaan suhu 39 derajat,
PPV flor albus, berbau busuk, pemeriksaan dalam, nyeri goyang servis, nyeri tekan adneksi bilateral. Apakah diagnosis pada kasus tersebut? A. Kista ovarium, B. Apendiksitis, C. Kehamilan ektopik, D. Radang panggul, E. Abortus. Nah, berdasarkan keluhan yang dialami ibu seperti di atas dan hasil pemeriksaan oleh petugas, dapat disimpulkan bahwa ibu mengalami tanda dan gejala penyakit radang panggul. Jadi jawaban yang benar adalah D. Seorang perempuan berusia 50 tahun datang ke poli kandungan mengeluh menstruasi tidak teratur, hanya berupa bercak dan sering merasakan hawa panas menjalar pada wajahnya, pegal-pegal dan sulit mengontrol emosinya. Apakah penyebab kondisi pada kasus tersebut? A. Penurunan FSH dan LH, B. Penurunan progesteron, C. Peningkatan estrogen, D. Peningkatan progesteron, E. Penurunan estrogen. Nah, keluhan yang ibu alami berupa menstruasi tidak teratur, hanya berupa bercak, hawa panas, menjalar di bagian wajah, pegal-pegal, dan sulit mengontrol emosi, merupakan efek dari penurunan hormon estrogen pada masa menopause. Jadi jawaban yang benar adalah E. Penurunan estrogen. Soal selanjutnya, seorang remaja putri berusia 15 tahun datang ke bidan praktik mandiri bersama ibunya, mengatakan mual dan muntah serta belum mendapatkan haid selama 10 hari. Ibu meminta bidan untuk memberi obat agar dapat haid. Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat pembesaran payudara, areola menghitam, palpasi abdomen teraba tegang, dan PPT positif. Apakah tindakan yang tepat dilakukan oleh bidan pada kasus tersebut? A. Memberikan terapi hormonal agar haid, B. Memberikan konseling tentang siklus haid, C. Memberikan terapi kontrasepsi darurat, D. Memberikan pendampingan dan konseling tentang kehamilan, E. Informasi tentang risiko aborsi. Jadi, pada kasus yang terjadi, seorang bidan dapat melakukan pendampingan terhadap remaja yang hamil di luar nikah dengan melakukan pendekatan agar remaja tersebut mau menerima dan menjaga kehamilannya dengan baik. Selain itu, pendampingan dilakukan juga berupa pemberian konseling atau asuhan kehamilan sesuai dengan keluhan yang dialami remaja tersebut. Jadi, jawaban yang benar adalah D. Memberikan pendampingan dan konseling tentang kehamilan. Soal selanjutnya, seorang perempuan pernah melahirkan 1 kali, berusia 34 tahun, P1A0. Datang ke puskesmas mengatakan mengalami keputihan, mengeluh sakit panas di daerah pinggang, perut terasa kembung, nyeri BAK, nyeri daerah simfisis, dan mengatakan suami bekerja sebagai supir dan sering keluar kota. Hasil pemeriksaan suhu 40 derajat Celcius, PPV flor albus, berbau busuk, pemeriksaan dalam, nyeri goyang servis. Apakah asuhan yang diberikan bidan dalam kasus tersebut? A. Pemeriksaan laboratorium, B. Rujuk ke dokter SPOG, C. Berikan antibiotik, D. Berikan antipiretik, E. Berikan analgetik. Oke. Berdasarkan tanda gejala dan hasil pemeriksaan, dapat disimpulkan bahwa ibu mengalami penyakit radang panggul. Tidak ada pengkajian yang mengatakan ibu menggunakan KB AKDR, sehingga untuk penanganan yang bisa dilakukan oleh bidan adalah dengan merujuk ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan ada tidaknya Neisseria gonorrhoeae atau chlamydia trachomatis untuk menegakkan diagnosis. Setelah pemeriksaan laboratorium dilakukan dan diagnosis ditegakkan, bidan dapat memutuskan apakah wanita tersebut perlu tindakan hospitalisasi atau hanya rawat jalan dengan terapi obat. Jadi, jawaban yang benar adalah A. Pemeriksaan laboratorium. Seorang perempuan berusia 50 tahun datang ke bidan mengeluh sudah 1 tahun haidnya tidak teratur. Dalam 3 bulan terakhir terjadi gangguan tidur,
merasa panas pada wajah, menyebar ke leher dan dada, berkeringat dan jantung berdebar-debar. Hasil pemeriksaan Hb 12 gram per sen, tekanan darah 130/80 mmHg, suhu 37 derajat Celcius dan nadi 88 kali per menit. Bagaimana saran bidan untuk kasus di atas? A. Terapi suli hormon, B. Mengurangi aktivitas, C. Fisioterapi, D. Relaksasi, E. Olahraga. Jadi, pada kasus di atas, keluhan yang dialami ibu dalam kasus tersebut adalah gangguan tidur dan gejala hot flashes. Sehingga terapi untuk menangani gejala tersebut adalah dengan penggunaan terapi suli hormon, estrogen yang mampu memperbaiki pola tidur serta mengurangi gejala hot flashes. Jadi, jawaban yang benar adalah A. Terapi suli hormon. Oke, soal selanjutnya. Seorang remaja perempuan berusia 16 tahun datang dengan keluarganya ke puskesmas. Keluarga mengatakan bahwa remaja tersebut menjadi korban perkosaan. Remaja tersebut sedih karena takut hamil, ingin menyendiri dan khawatir dengan masa depannya. Apakah yang harus dilakukan bidan puskesmas untuk mengatasi masalah tersebut? Memberikan kontrasepsi darurat, B. Segera melakukan pencucian vagina, C. Segera dikonsulkan ke bagian urologi, D. Segera laporkan ke pihak yang berwenang, E. Segera mencari pria pemerkosa untuk dinikahkan. Berdasarkan kasus yang terjadi, remaja tersebut merupakan korban perkosaan, yang berarti bahwa senggama terjadi bukan atas kehendak bersama. Hal ini ditunjukkan dari sikap remaja tersebut menjadi lebih sedih karena takut hamil dan ingin menyendiri serta khawatir dengan masa depannya. Ditinjau dari kasus tersebut, tindakan yang bisa bidan lakukan adalah memberikan kontrasepsi darurat untuk mencegah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan oleh remaja yang menjadi korban perkosaan. Jadi jawaban yang benar adalah A. Memberikan kontrasepsi darurat. Soal selanjutnya, pasangan suami istri datang ke bidang praktik mandiri mengatakan telah 2 tahun menikah dan belum dikaruniai anak meskipun mereka rutin melakukan hubungan seksual dan tidak menggunakan alat kontrasepsi. Apakah tindakan yang dapat dilakukan bidan? A. Saran adopsi, B. Konseling genetik, C. Memberi obat hormonal, D. Pemeriksaan vaginal dan sonde terus, E. Konsultasi dengan dokter SPOG. Dalam melakukan tata laksana terhadap Pak Surti dengan masalah infertilitas diperlukan sistem rujukan yang baik untuk menghindari keterlibatan dalam menegakkan diagnosis. Dan berdasarkan teori yang ada bahwa pemeriksaan dasar infertilitas terdiri dari anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, dan pemeriksaan analisis sperma. Sebaiknya bidan melakukan rujukan ke dokter spesialis kandungan agar mendapatkan pemeriksaan yang sesuai guna menegakkan diagnosis yang lebih tepat, sehingga dokter dapat memutuskan tindakan yang tepat untuk pasutri tersebut atau merujuknya ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi. Jadi jawaban yang benar adalah konsultasi dengan dokter SPOG. Soal selanjutnya, seorang perempuan berusia 52 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan saat ini menstruasi hari keempat. Darah keluar banyak sekali, 1 tahun terakhir menstruasinya tidak teratur dan tidak lancar, sering pusing dan sangat khawatir dengan kondisinya. Setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan pembalut penuh dengan darah haid. Apakah terapi yang didapatkan oleh perempuan tersebut? A. Kalak, B. Zat besi, C. Fitoestrogen, D. Fitoprogesteron, E. Vitamin C. Berdasarkan keluhan yang dialami oleh ibu, pada kasus tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa ibu dalam usia menopause dan mengalami menorhagia. Hal tersebut menyebabkan ibu mengalami anemi dengan gejala yang disebutkan. Untuk menangani anemia yang terjadi, maka sebaiknya diberikan terapi zat besi. Jadi jawaban yang benar adalah B. Soal selanjutnya, seorang perempuan berusia 17 tahun datang ke bidan praktik mandiri mengeluh setiap menjelang menstruasi, mengalami rasa nyeri dan
Pembesaran pada payudara disebut apakah keluhan pada kasus tersebut? A. Tension, B. Mastalgia, C. Mistel smears, D. Radang pada mamae, C. Vicarious menstruation. Jadi jawaban yang benar adalah B. Mastalgia, karena keluhan yang dialami oleh remaja yaitu mengalami rasa nyeri dan pembesaran payudara menjelang menstruasi. Hal ini disebut dengan mastalgia atau mastodynia. Jadi jawaban yang benar B ya. Oke, soal selanjutnya. Seorang perempuan berusia 2-3 tahun datang ke rumah sakit mengeluh saat ini siklus haidnya lebih panjang dari biasanya, yaitu lebih dari 35 hari. Sebelumnya siklus haid perempuan tersebut dalam batas normal. Disebut apakah keadaan pada kasus di atas? A. Amenorrea, B. Menorrhagia, C. Hipomenorrhea, D. Polymenorrhea, E. Oligomenorrhea. Keluhan yang dialami oleh perempuan dalam kasus tersebut mengeluh saat ini siklus haidnya lebih panjang dari biasanya, yaitu lebih dari 35 hari. Hal tersebut merupakan gejala oligomenorrhea. Jadi jawaban yang benar adalah E. Soal selanjutnya, seorang perempuan berusia 48 tahun datang ke klinik dengan keluhan merasa panas pada bagian muka, berkeringat malam hari, sakit kepala, telinga sering berdengung, berdebar-debar, sesak napas, mudah tersinggung, sulit tidur, dan sudah 3 bulan terakhir menstruasinya tidak teratur. Hasil pemeriksaan fisik dalam batas normal. Apakah perubahan fisik yang terjadi pada klien tersebut? A. Serviks membuka, B. Uterus membesar, C. Tuba memanjang, D. Vagina terasa kering, E. Epitel vagina menebal. Jadi keluhan yang dialami merupakan tanda-tanda menopause, di mana pada saat menopause terjadi perubahan fungsi dan anatomi alat reproduksi, salah satunya yaitu vagina kering karena berkurangnya produksi lendir oleh kelenjar. Jadi jawaban yang benar adalah D. Vagina terasa kering ya. Soal selanjutnya, seorang remaja perempuan berusia 19 tahun bekerja sebagai pembantu rumah tangga datang ke puskesmas mengatakan dipaksa harus melayani majikan laki-lakinya untuk berhubungan seksual sehingga perempuan tersebut mengalami trauma. Apakah masalah yang dialami remaja tersebut? A. KDRT, B. Perkosaan, C. Kekerasan ekonomi, D. Pengaruh obat-obatan, E. Penyalahgunaan hak perempuan. Jadi, menurut keluhan yang dialami remaja pada kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh majikannya merupakan tindakan perkosaan. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Soal selanjutnya, seorang perempuan berusia 32 tahun telah melahirkan anak keduanya 3 hari yang lalu, datang ke rumah sakit dengan keluhan keluar cairan dari jalan lahir berbau, perut membesar, lembek, dan terasa nyeri saat diraba. Hasil pemeriksaan fisik suhu 40 derajat, nadi 88 kali per menit, PVV darah. Apakah diagnosis dalam kasus tersebut? A. Myometritis, B. Parametritis, C. Endometritis, D. Adnexitis, E. Salpingitis. Menurut keluhan yang dialami wanita tersebut, dapat disimpulkan bahwa dia mengalami endometritis atau infeksi pada endometrium pada masa nifas. Jadi jawaban yang benar adalah C. Endometritis. Seorang perempuan berusia 63 tahun datang ke rumah sakit mengeluh sudah tidak menstruasi selama 1 tahun, mengeluh keluar darah dari kemaluan, berbau busuk, dan sering merasa nyeri pada pinggang. Apakah diagnosis pada kasus tersebut? A. Infeksi genitalis, B. Kanker serviks, C. Endometritis, D. Bartholinitis, E. Vaginitis. Menurut keluhan yang dialami wanita tersebut, dapat disimpulkan bahwa ibu mengalami tanda gejala kanker serviks. Jadi jawaban yang benar adalah B. Soal selanjutnya, seorang perempuan berusia 13 tahun datang ke bidan praktik mandiri diantar ibunya mengeluarkan darah dari kemaluannya. Ia merasa lebih sensitif, suka menyendiri, dan tidak percaya diri. Lagi karena peristiwa ini baru pertama kali dialami. Bagaimana bidan menjelaskan keluhan yang dialami perempuan tersebut? A.
Penyakit yang dapat disembuhkan. B. Keadaan normal yang dialami semua wanita. C. Hal tersebut dapat terjadi kapan saja. D. Hal yang abnormal. E. Kelainan alat reproduksi. Menurut keluhan yang dialami remaja, dapat disimpulkan bahwa remaja tersebut mengalami menarhe atau menstruasi pertama kali. Hal yang perlu dijelaskan kepada remaja tersebut bahwa menarhe merupakan kejadian normal yang dialami semua perempuan. Jadi jawaban yang benar adalah B, keadaan normal yang dialami semua wanita. Soal selanjutnya, seorang perempuan berusia 50 tahun datang ke bidan mengeluh sudah 1 tahun haidnya tidak teratur. Dalam 3 bulan terakhir terjadi gangguan tidur, merasa panas pada wajah, kemudian menyebar ke leher dan dada, berkeringat dan jantung berdebar-debar. Hasil pemeriksaan HB 12 gram %, tekanan darah 130/80 mmHg, suhu 37,0 derajat Celcius, dan nadi 88 kali per menit. Bagaimana bidan menjelaskan mengenai keluhan yang dialami wanita tersebut? A. Menyarankan ibu untuk melakukan pemeriksaan ke rumah sakit. B. Memberikan pendidikan kesehatan kepada ibu mengenai menopause. C. Menjelaskan kepada ibu bahwa keluhan tersebut hal yang abnormal. D. Menawarkan senam lansia. E. Menjelaskan bahwa hal tersebut dapat terjadi kapan saja. Menurut keluhan yang dialami wanita tersebut, bidan perlu menjelaskan mengenai menopause agar ibu memahami tanda gejala yang dialaminya merupakan hal yang normal terjadi saat usianya yang sudah mencapai 50 tahun. Jadi jawaban yang benar adalah B, memberikan pendidikan kesehatan kepada ibu mengenai menopause. Soal selanjutnya, seorang perempuan berusia 56 tahun datang ke bidan praktik mandiri dengan keluhan sudah tidak mengalami menstruasi, malas berhubungan seksual dengan suaminya karena sering merasa nyeri. Apakah asuhan yang tepat pada kasus tersebut? A. Tidak perlu tindakan. B. Ganti pasangan seksual. C. Menganjurkan untuk menggunakan krim atau jeli saat berhubungan seksual. D. Memberikan konseling untuk tidak berhubungan seksual. E. Menggunakan obat antibiotik yang baik sebelum melakukan hubungan seksual. Menurut keluhan yang dialami ibu, ketidaknyamanan terjadi saat berhubungan seksual karena terasa nyeri. Hal itu berhubungan dengan perubahan pada bagian vagina yang menjadi kering karena kurangnya produksi lendir oleh kelenjar. Oleh karena itu, konseling yang bisa bidan berikan adalah menganjurkan ibu untuk menggunakan krim atau jeli sebagai pelumas pada vagina untuk melembabkan sehingga hubungan seksual terasa lebih nyaman. Jadi jawaban yang benar adalah C. Soal selanjutnya, seorang remaja berusia 15 tahun datang ke bidan praktik mandiri mengeluh merasa lebih sensitif, cemas, susah tidur, sakit perut, dan sakit payudara setiap menjelang menstruasi. Bidan memberikan informasi mengenai masalah tersebut. Apakah informasi yang diberikan bidan kepada remaja tersebut? A. Seks pranikah. B. Kenakalan remaja. C. Perkawinan pada usia wajar. D. Informasi tentang kesehatan reproduksi. E. Pencegahan kekerasan seksual. Berdasarkan keluhan yang dialami, tindakan yang dapat dilakukan oleh bidan adalah memberikan konseling tentang kesehatan reproduksi. Dalam hal ini, bidan mampu melakukan pendekatan caring dengan menginformasikan mengenai premenstruasi syndrome atau PMS. Jadi jawaban yang benar adalah D. Informasi tentang kesehatan reproduksi. Soal selanjutnya, seorang perempuan berusia 22 tahun datang ke rumah sakit mengeluh sering nyeri perut bagian bawah dan mengeluarkan cairan keputihan dari alat kelamin. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya chlamydia trachomatis. Apakah terapi yang diberikan pada pasien tersebut? A. Nystatin. B. Kanamisin. C. Ampicillin. D. Doxycycline. E. Ketoconazole. Jadi pada soal ini, berdasarkan keluhan yang dialami, terapi yang dapat diberikan kepada perempuan tersebut sesuai prosedur adalah terapi doxycycline dengan dosis yang sudah ditentukan. Jadi jawaban yang benar adalah D. Doxycycline.
Soal selanjutnya, seorang perempuan berusia 47 tahun datang ke bidan praktik mandiri dengan keluhan merasa malas berhubungan seksual dengan suami karena sering merasa nyeri. Disebut apakah keluhan yang dialami pasien tersebut? A. Dysuria, B. Dysmenorrhea, C. Vaginismus, D. Dyspareunia, E. Neuralgia. Jawaban yang benar adalah D. Dyspareunia. Karena berdasarkan keluhan yang dialami, diagnosis yang paling tepat adalah dyspareunia, di mana ibu merasa nyeri ketika berhubungan seksual. Soal selanjutnya, seorang gadis berusia 16 tahun datang ke bidan praktik mandiri mengeluh saat ini siklus haidnya lebih pendek, yaitu kurang dari 21 hari. Dia merasa ketakutan dengan keadaannya. Apakah siklus menstruasi yang dialami gadis tersebut? A. Polimenorrhea, B. Hipomenorrhea, C. Dysmenorrhea, D. Metrorragia, E. Amenorrhea. Diagnosa yang tepat untuk keluhan remaja tersebut adalah polimenorrhea, di mana siklus haid lebih pendek atau interval menstruasi lebih sering daripada interval normal. Jadi jawaban yang benar adalah A. Soal selanjutnya, seorang perempuan berusia 33 tahun datang ke bidan mengatakan tidak haid selama 2 bulan. Berdasarkan anamnesa, ibu menggunakan kontrasepsi kondom. Ibu tidak mau hamil karena alasan anaknya sudah 5 dan ekonominya juga sulit. Hasil pemeriksaan PP tes positif. Apakah diagnosis kasus tersebut? A. Aborsi, B. Kehamilan, C. Gangguan psikis, D. Konflik psikologis, E. Unwanted pregnancies. Jadi berdasarkan keluhan yang dialami, ibu mengatakan tidak ingin hamil lagi karena sudah memiliki banyak anak, dan alasan ekonomi. Kehamilan ibu ini termasuk unwanted pregnancy atau kehamilan yang tidak diinginkan. Jadi jawaban yang benar adalah E. Selanjutnya, seorang perempuan berusia 29 tahun datang ke BPM bersama suaminya. Mereka mengatakan sudah 4 tahun menikah namun belum dikarunia anak. Apakah diagnosis pada kasus tersebut? A. Fertilitas, B. Infertilitas primer, C. Infertilitas sekunder, D. Infertilitas tersier, E. Infertilitas idiopatik. Berdasarkan keluhan yang dialami, diagnosis yang paling tepat adalah infertilitas primer karena pasangan suami istri tersebut belum pernah mengalami kehamilan. Jadi jawaban yang benar adalah B. Soal selanjutnya, seorang perempuan berusia 32 tahun, G3P1A1, usia kehamilan 30 minggu, datang ke bidan praktik mandiri mengeluh sering pusing, pandangan kabur, nyeri ulu hati, dan bengkak pada kakinya. Hasil pemeriksaan tekanan darah 150/100 mmHg dan protein urin positif 2. Apakah tujuan pemeriksaan yang bidan lakukan pada kasus tersebut? A. Memberikan konseling pola aktivitas, B. Mengenali tanda-tanda persalinan, C. Penapisan dan pengobatan anemia, D. Memberikan pengobatan, E. Pengenalan komplikasi dan perencanaan persalinan. Tujuan pemeriksaan yang bidan lakukan pada kasus tersebut yaitu untuk mendeteksi komplikasi dan mempersiapkan kelahiran dengan melakukan pemeriksaan rutin dan tambahan cek protein urin. Jadi jawaban yang benar adalah E. Pengenalan komplikasi dan perencanaan persalinan. Oke, soal selanjutnya, seorang perempuan berusia 37 tahun, G4P21, datang ke bidan praktik mandiri dengan keluhan badannya panas, sakit perut bagian bawah, dan mengalami perdarahan warna merah kehitaman. Hasil anamnesa adalah ia menggugurkan kandungan ditolong oleh dukun 9 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 90/60 mmHg, suhu 39 derajat Celcius. Apakah golongan abortus pada kasus tersebut? Abortus incipiens, abortus imminens, C. Abortus incomplete, abortus habitualis, E. Abortus complete. Jadi, berdasarkan keluhan yang dialami, diagnosis yang paling tepat adalah abortus incomplete. Selain itu, ibu mengatakan 9 hari yang lalu melakukan abortus
dibantu oleh dukun, sehingga ada kemungkinan masih adanya sisa hasil konsepsi. Jadi jawaban yang tepat adalah C, abortus incomplete ya. Kemudian soal terakhir, seorang perempuan berusia 35 tahun, G4P3A0, usia kehamilan 39 minggu, datang ke bidan mengeluh nyeri perut, keluar darah merah kehitaman. 7 jam yang lalu ibu terjatuh. Hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darah 90/70 mmHg, nadi 100 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, suhu 36,5 derajat, perut teraba seperti papan, palpasi bagian janin tidak jelas, dan DJJ sulit terdengar. Apakah diagnosis yang tepat untuk kasus tersebut? A. Placenta previa, B. solusio placenta, C. abrosio placenta, D. placenta filamentosa, E. retensio placenta. Nah, berdasarkan keluhan yang dialami, diagnosis yang paling tepat adalah solusio placenta. Jadi jawaban yang benar adalah B. Karena solusio placenta ini ditandai dengan bagian perut teraba tegang dan keras, seringkali dengan nyeri tekan. Perdarahan kehitaman berasal dari osteomuteria dengan vaginal torser terasa selaput ketuban yang tegang. Oke, demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe jika bermanfaat. Oke, thank you.